Ya, bisa kita kembali bersama Lanstok masih membahas mengenai bahaya makanan berformalin. Saya langsung ke Pak Suratmo yang tadi saya potong ya Pak ya. Jadi sebenarnya Pak, bagaimana sih sistem pengawasan terkait dengan makanan yang rentan dengan zat-zat beracun ini? Pengawasannya seperti apa sih Pak? Ya, bicara pengawasan sudah ada 3 lapis ya. Pertama, pengawasan oleh industrinya sendiri. Ini terutama untuk yang menengah besar masih sudah punya sistem, karena ya by law, by regulation bahwa industri adalah bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Itu yang kemudian yang kedua adalah pengawasan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, oleh pemerintah salah satunya adalah oleh Badan POM. Nah, bicara pengawasan itu ada pengawasan yang pre-market dan post-market. Nah, pre-market adalah pengawasan di mana produk sebelum beredar harus dievaluasi dulu. Dievaluasi keamanannya, mutunya, komposisinya. Tadi kalau misalnya dia menggunakan bahan dilarang jelas nggak boleh. Nah, kalau itu semua sudah memenuhi ketentuan, makanya diberikanlah nomor MD itu tadi. Kalau produk dalam negeri, kalau produk impor adalah diberikan nomor ML. Nah, bagaimana untuk industri dan rumah tangga? Industri rumah tangga itu sama sebetulnya, hanya dia yang melakukan registrasi yang adalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mereka industri itu sebelum dia memperoleh nomor izin edar dari dinas setempat, mereka harus ikut penyuluhan dulu selama 2-3 hari. Diajarin bagaimana kalau dia menggunakan bahan tambahan pangan, gimana kebersihan dan sebagainya. Nah, setelah itu dia diaudit industrinya, dia harus memenuhi persyaratan higienis sanitasi atau memenuhi cara produksi pangan olahnya. Nah, yang kedua adalah pengawasan di post market. Di post market itu pengawasan di mana produk setelah beredar itu kan janji di awal kan. Nah, oleh sebab itu POM dalamnya juga melakukan pengambilan contoh di lapangan. Kita ambil contohnya, kita uji laboratorium, kemudian kita melakukan pemeriksaan di sarana produksi, distribusi. Di distribusi juga demikian, itu yang post market itu kita lihat di toko atau swalayan, kita lihat pertama adalah sarananya sendiri, kebersihannya, kemudian kita lihat komoditasnya. Komoditasnya kita lihat lagi kan, dia legal aspeknya, dia terdaftar atau tidak, kemudian labelnya bener enggak, atau tampaknya cukup fisiknya, ketat ya, sudah ada layer-layernya. Pak Suratmo, pertanyaan saya kemudian, menurut Anda seberapa mudah nih orang-orang biasa gitu ya mendapatkan zat-zat yang berformalin? Mungkin dia tidak berformalin bentuknya, tapi seperti kata dokter tadi itu ada pecahan yang lain. Nah, ini kan mungkin masyarakat juga mudah mendapatkan itu. Nah, menurut Anda bagaimana? Nah, menurut saya makanya itu kan aturan baru dibuat kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Dulunya memang nggak diatur itu. Orang mendapatkan boraks contohnya. Boraks itu kan bisa digunakan untuk las. Kalau kita mau di toko material beli boraks itu tujuannya untuk melas yang dari kuningan itu. Kalau nggak pakai itu, lasnya nggak bisa nempel. Nah, tapi sebetulnya itu sudah diatur oleh peraturan Menteri Perdagangan, ya kan, bahwa termasuk borak, formalin itu harus ada aturannya, kemasannya harus 1 kilo misalnya, kemudian dia harus punya izin, karena itu diatur tata niaganya. Dan tetap nggak bisa dilarang secara total gitu, nggak mungkin karena kan dia juga digunakan oleh industri lain, termasuk contohnya misalnya pewarna tekstil kan digunakan untuk kerajinan rumah tangga juga, untuk anyaman topi. Sehingga dibikin celah, sekali lagi dibikin celah untuk menyalahgunakannya ya. Seperti di Bali misalnya, itu repot juga kalau dilarang total. Gimana dia akan mengawetkan mayat-mayat di Bali? Ini kan masalah budaya juga. Ya, kebetulan kita sudah ada pemirsa yang bersambung kepada kami. Ini ada penelpon bernama Pak Widodo. Dari Malang, Pak Widodo, selamat siang. Selamat siang. Saya mau bertanya ini, Pak. Silakan, Pak Widodo. Halo. Ya, silakan, Pak Widodo. Ya, zat kimia apa yang digunakan untuk mendeteksi makanan yang mengandung formalin? Baik, itu. Ada lagi Pak Widodo, cukup satu pertanyaan? Satu pertanyaan saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widodo dari Malang. Ini mungkin ke Pak Suratmo ya? Silahkan, monggo Pak, langsung. Ada masyarakat yang mungkin sebetulnya sudah ada alat untuk pengujian yang bisa dilakukan secara cepat, namanya rapid test kit itu ya. Dalam waktu 5-10 menit sudah bisa terdeteksi. Tapi ada juga yang melalui metodologi yang harus diuji laboratorium. Kalau Badan POM ini kan melakukan dua-duanya, bahkan melakukan tiga-tiganya, misalnya kayak untuk boraks misalnya, diuji di lapangan menggunakan rapid test kit hanya untuk seleksi awal. Sehingga tapi nanti untuk verifikasi tetap dilakukan di laboratorium.
Ini gampang kok. Tapi rapid test kit itu cukup ya Pak untuk mengetahui bahwa ini sudah mengandung formalin. Untuk seleksi awal. Untuk orang awam yang tidak mengerti begitu kan, mungkin mereka bisa melakukan tes. Menggunakan reaksi kimia saja untuk melihat perubahan warna. Itu dapatnya di mana Pak itu? Kenapa? Itulah untuk pengecekan itu banyak. Kalau kita klik di Google juga ada yang jual kok rapid test kit untuk formalin. Dijual dalam keadaan sudah jadi begitu ya? Karena kan kemarin sempat ramai yang mahasiswa bikin penemuan itu ya Pak ya? Itu sebenarnya kan sama reaksi kita kurkumin itu kan. Kurkumin itu kan dari kunyit itu kalau itu kan mereka bikin sendiri. Bereaksi dengan boraks dia akan mengalami perubahan warna kan. Jadi sama ini ya rapid test ini? Prinsipnya sama. Ya, berarti nanti bisa kita cek langsung Raya di rumah itu dimakan ada yang formalin atau enggak. Kita langsung beralih ke penelpon selanjutnya, ada Bapak Haryono dari Jakarta. Dari Kelapa Gading, Jakarta. Selamat siang Pak Haryono. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan sampaikan Pak tanggapan atau pertanyaan Anda. Ya, pengawasan baik dari hulu atau hilir sangat bagus, tetapi saya kira itu tidak cukup kalau undang-undangnya masih tetap seperti yang lama, yang tidak bikin jera para pelaku ya. Saya kira mungkin bersama-sama dengan DPR, kepolisian membuat suatu undang-undang baru yang sesudah bikin penyuluhan yang merata ke seluruh pedagang itu, kemudian undang-undangnya itu dibikin sangat keras, yaitu bahwa yang masih melakukan penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya itu dikenakan hukuman, misalnya perencanaan pembunuhan yang disengaja, karena mereka kan sudah benar-benar tahu bahwa obat ini berbahaya dan bisa membunuh orang dalam jangka panjang. Oke, jadi hukumannya harus keras seperti itu sehingga orang kapok. Penjaranya beberapa tahun kan mereka tidak takut. Kalau hanya didenda 10 juta, keuntungannya 100 juta, ya mereka akan melakukan lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryono. Nah, ini bagaimana ini Pak Suratmono? Penegakan hukum. Sebenarnya undang-undang pangan itu sudah ada. Yang terbaru itu tahun 2012. Itu sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 96. Kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Sanksinya pun juga berat sebetulnya. Itu sanksi ancaman pidananya 5 tahun 10 miliar dendanya. Itu kalau dia memang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan untuk pangan. Nah, sejak tahun 2012 tersebut hingga saat ini tahun 2015, adakah yang terkena hukuman terberatnya? Yang terberat selama ini baru 1,5 tahun. Tetapi ada putusannya hanya didenda 500.000, ya kan? Mungkin karena pertimbangan rasa keadilan. Ini 500.000 individual atau perusahaan, Pak? Kalau perusahaan 500.000 tidak berasa buat mereka. Kalau perusahaan memang nggak pernah. Tidak ya? Jadi, ini kan mungkin kan urusan putusan pengadilan kan bukan urusan Badan POM kan? Urusan penegak hukum yang lain. Oke, baik Pak Suratmono dan juga dokter, kita lanjutkan lagi kalau kita di segmen selanjutnya.